Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan bahas tentang QA dokumen. Bagian dari Quality Assurance ada namanya bagian QA dokumen. Pernah disinggung di salah satu video kita yang judulnya bahas tuntas Quality Assurance. Langsung aja ya. Apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman yang bekerja di bagian QA dokumen? Pertama, mereka mencatat semua SOP terkait pembuatan obat di pabrik farmasi, pabrik obat ya. Baik itu SOP di bagian gudang, di bagian produksi, di bagian QC, bagian QA, bahkan di bagian pengadaan. Semuanya harus tercatat di QA dokumen. Jadi orang-orang QA dokumen ini punya satu buku khusus. Nah, ini buku biasa sih, isinya nomor-nomor gitu urut. Nomor ini digunakan sebagai identitas suatu SOP. Jadi misalnya, di CPOB terbaru ada suatu prosedur yang baru. Misalnya prosedur pencatatan bla 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 gitu ya. Nah, prosedur pencatatan bla 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 ini nggak ada di CPOB sebelumnya. Otomatis sebagai pabrik obat yang patuh pada regulasi, pabrik obat ini harus menyesuaikan dong. Dia harus bikin SOP baru, namanya SOP pencatatan bla bla bla, gitu kan. Untuk membuat SOP baru, mereka harus datang ke QA dokumen, minta nomor. Nah, dikasihlah suatu nomor. Nomor itu menjadi nomor SOP pencatatan bla bla bla. Gitu. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Dengan begitu, dengan apabila setiap departemen ketika mau membuat SOP mereka datang ke QA minta nomor, lalu QA mencatat nama SOP tersebut, semua SOP di pabrik obat akan tercatat di QA dokumen gitu. Jadi sangat rapi ya memang di pabrik obat itu. Berikutnya, tugas mereka adalah menyimpan semua SOP asli terkait pembuatan obat di pabrik farmasi. Itu jadi ketika misalnya SOP pencatatan bla 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 tadi itu udah jadi, pasti ada SOP aslinya dong, ya kan? Pasti si pembuat ini bikin satu doang gitu. Dia nggak akan memfotokopi karena nggak boleh juga dia memfotokopi. Nah, sampai tanda tangan di SOP tersebut lengkap, kan ada tanda tangan supervisor, manager, ataupun kalau misalnya berhubungan dengan departemen lain, maka departemen lain harus juga ikut membaca, memahami, mereview, dan tanda tangan di SOP tersebut. Ketika semuanya sudah lengkap, diserahkanlah ke QA dokumen. Itu SOP aslinya. Lalu sama si QA dokumen ini, SOP aslinya akan dicap, dikasih cap misalnya warna biru atau hijau atau apalah, pokoknya menandakan bahwa itu dokumen asli. Setelah dicap, fotokopi SOP asli yang bercap tadi itu akan difotokopi. Yang fotokopi itu harus orang QA dokumen, nggak boleh yang lain. Nah, nanti dia fotokopi, dia simpan aslinya di dia sendiri. Nah, lalu fotokopinya buat apa? Fotokopinya itu terkait dengan tugas dia nomor 3, yaitu mendistribusikan kopi semua SOP terkait pembuatan obat ke seluruh departemen terkait. Jadi misalnya SOP pencatatan bla 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 tadi itu kan dibuat sama orang QA misalnya ya, misalnya orang QA validasi lah gitu ya. Nah, maka si QA validasi ini akan mendapat kopi SOP tadi. Padahal dia yang bikin kan, tapi dia nggak dapat yang aslinya. Yang aslinya tetap di QA dokumen. Dia cuma dapat yang kopiannya. Selain itu, kopian ini juga disebar ke departemen lain yang terkait. Misalnya pencatatan bla 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 tadi melibatkan departemen engineering misalnya ya. Engineering itu apa sih? Teknik ya. Teknik. Maka diserahkan juga fotokopinya itu ke departemen teknik gitu. Misalnya melibatkan pengadaan, ya udah diberikan juga kopinya ke bagian pengadaan. Kayak gitu. Oh ya, tidak hanya mendistribusikan kopi semua SOP terkait, tapi si QA dokumen ini juga harus memastikan bahwa dokumen tadi tersosialisasi, bahasa awamnya,
terajarkan lah gitu ya, terajarkan ke departemen yang terkait, sehingga semua bagian departemen itu paham isi SOP ini. Jadi nggak ada di masa depan ada pelanggaran terus orang dari departemen lain bilang, oh saya nggak tahu ada SOP itu, padahal dia udah ikut training gitu. Makanya training ini gunanya, training atau pelatihan atau pengajaran ini gunanya untuk memastikan itu semua orang yang terlibat tahu bahwa ada SOP itu. Nah, si orang QA dokumen ini punya catatan sendiri sih tentang training. Jadi di paling belakang, seingat saya di paling belakang dokumennya ya, dokumen SOP-nya itu ada training. Nah, catatan training itu harus dilengkapi kayak gitu. Lalu disimpanlah sama si QA dokumen. Kayak gitu sih kira-kira. Terus yang berikutnya, selain mendistribusikan, si QA dokumen ini juga menarik kopi semua SOP terkait pembuatan obat yang sudah tidak berlaku dari seluruh departemen terkait. Jadi gini, di pabrik obat, SOP itu harus direview. Direview itu ditinjau ulang, dibaca lagi pada periode tertentu. Biasanya setiap 2 tahun sekali sih. Atau mungkin di industri lain beda ya, setahun sekali atau berapa. Pokoknya periode tertentu SOP itu dibaca lagi, masih sesuai apa enggak. Nah, kalau misalnya udah nggak sesuai, maka mereka akan revisi kan. Revisi, bikin SOP yang baru, maksudnya seri baru, kayak gitu. Nah, kalau kalau misalnya masih sesuai, ya udah nggak direvisi gitu kan, nggak ada SOP baru. Nah, sekarang kalau misalnya direvisi dan ada SOP baru, berarti ketika SOP baru itu terbit, ada dong SOP yang lama, ya kan, yang versi sebelumnya. Nah, yang versi sebelumnya ini harus ditarik sama QA dokumen, kayak gitu. Nggak boleh ada yang kurang. Jadi dalam satu departemen itu nggak ada 2 versi SOP yang disimpan. Nggak boleh nyimpen 2 versi SOP gitu, karena takutnya nanti yang ngambil salah baca gitu, dia bacanya versi yang sebelumnya gitu kan. Jadi yang versi sebelumnya itu harus diamankan oleh QA dokumen, ditarik sama dia. Seperti itu. Terus ada satu tugas juga yang selain internal pabrik obat, yaitu ini tugas untuk eksternal sih, untuk keperluan registrasi obat ke pemerintah gitu. Jadi misalnya mau memperbarui NIE gitu ya, atau mau bikin NIE baru untuk obat baru gitu kan butuh dokumen tuh bagian registrasi. Nah, biasanya bagian registrasi ini akan minta sama bagian QA dokumen. Tapi ada juga sih perusahaan yang bagian registrasinya langsung yang minta ke bagian-bagian yang spesifik gitu. Bingung ya? Ngejelasinnya gini deh. Jadi misalnya mau registrasi obat X gitu kan, si registrasi nelfon lah ke QA dokumen, saya butuh dokumen, misalnya dokumen validasi, lalu saya butuh juga batch record, saya juga butuh apalagi ya katanya, laporan stability kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, lalu si QA dokumen ini mencatat apa aja yang dibutuhkan sama bagian registrasi tadi. Lalu si QA dokumen ini akan ngumpulin satu-satu. Jadi QA dokumen lah yang menghubungi itu bagian validasi. Saya minta dong dokumen validasi obat X gitu. Dia yang menghubungi bagian stability. Saya minta dong laporan stability obat X. Dia yang menghubungi bagian produk jadi, QA produk jadi, kan mereka yang nyimpen batch record ya. Saya minta dong batch record obat X, kayak gitu. Lalu setelah semua terkumpul sama dia di copy atau di scan, lalu diserahkan ke bagian registrasi, kayak gitu. Tapi ada juga pabrik lain yang bagian registrasinya langsung yang minta ke bagian-bagian yang spesifik. Kalau tadi kan QA dokumen yang minta ke validasi, QA dokumen yang minta ke pelulusan produk jadi dan lain sebagainya kan.
Nah, ada juga pabrik yang langsung aja bagian registrasinya yang minta ke validasi. Saya butuh laporan validasi. Udah, terus dia telepon lagi ke bagian QA pelulusan produk. Jadi, saya butuh batch record gitu. Udah, jadi dia nggak lewat QA dokumen gitu. Jadi, untuk tugas yang kelima ini nggak semua QA dokumen, nggak semua pabrik farmasi QA dokumennya melakukan itu. Ada yang langsung orang registrasinya yang hubungin departemen terkait. Kayak gitu kira-kira penjelasan tentang QA dokumen. Kalau teman-teman ada yang kerja di bagian QA dokumen dan merasa kayaknya kurang deh penjelasannya, silahkan ditambahkan di komen di bawah ya teman-teman. Yaudah, itu aja deh, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.